Apakah masih dikatakan mahasiswa sejati walaupun antara 3 cara tersebut tidak terpenuhi? Oke, kalau dalam hal itu saya menjelaskan tentang apa itu mahasiswa. Dan ada 3 persyaratan kan, yang saya menyampaikan panjang lebar, tapi pada intinya adalah yang pertama kebebasan mengeksplor diri, kemudian yang kedua memegang teguh prinsip ilmiah, dan yang ketiga adalah tentang etika ataupun moralitas. Misalkan kita tidak dapat memenuhi ketiganya, apakah masih bisa antara 3 itu tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya, apakah masih bisa dikatakan mahasiswa? Tentu saja masih. Selama kita belajar, kita belajar ke arah ke sana, selama kita berusaha untuk menjadi pribadi yang ke arah ke sana, maka kita bisa dikatakan mahasiswa. Kalau kita katam ketiga-tiganya itu, barulah kita seorang sarjana atau seorang sarjana itu. Jadi kalau nggak terpenuhi semuanya nggak masalah kalau selama masih menjadi mahasiswa kan, karena selama kita belajar ke sana ya oke aja sih. Yang penting arah belajar kita ketika itu ke sana. Oke. Selanjutnya, mengapa mahasiswa diberikan kebebasan jika arti mahasiswa sendiri sangat bodoh? Oke. Nah, artinya sangat atau besar. Kemudian siswa, arti dasarnya kan wasis, orang yang berilmu, orang yang mengerti, orang yang pintar, diadopsi atau diserap ke bahasa Indonesia menjadi siswa, yang artinya menjadi orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Artinya mahasiswa orang yang sangat bodoh, saya katakan kayak gitu kan, atau orang yang sangat tidak berilmu, orang yang sangat ya itu tadilah, orang yang sangat bodoh, orang yang sangat tidak berilmu, tidak memiliki ilmu dan lain sebagainya tadi. Nah, kenapa kita diberikan kebebasan padahal arti mahasiswa adalah orang yang sangat bodoh? Saya sudah menjelaskan bahwa ketika pemberian nama itu kan ibaratkan ya kayak nama orang gitu kan, ada harapan di balik nama, termasuk nama mahasiswa. Nah, diharapkan ketika kita diberikan nama orang yang sangat bodoh, harapannya adalah sebagai orang yang bodoh ya kita belajar, kita banyak belajar. Kalau siswa adalah orang yang bodoh sehingga mereka belajar, mahasiswa adalah orang yang sangat bodoh, maka kita harus sangat belajar kan gitu. Nah, mengapa kita diberikan kebebasan jika artinya itu orang yang sangat bodoh gitu tadi ya? Ya karena kedudukan kebijaksanaan sejati itu berada pada perasaan di mana kita merasa tidak tahu apa-apa. Jadi kebijaksanaan sejati adalah ketika kita merasa tidak tahu apa-apa, ketika kita merasa sangat bodoh. Itu adalah kebijaksanaan sejati. Artinya ketika kita dianggap orang yang sangat bodoh, kita merasa sebagai orang yang sangat bodoh, ya itulah kebijaksanaan sejati. Kita merasa tidak tahu apa-apa, kita merasa tidak tahu apa-apa, ya itulah kebijaksanaan sejati gitu. Karena dengan kita merasa tidak tahu apa-apa, maka kita akan bertanya, kita akan banyak belajar dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman mempelajari atau membaca sejarah tentang Socrates, itu kan juga seperti itu kan. Di Athena dulu Socrates kan seringkali pekerjaannya kan cuma berjalan-jalan ke pasar, kemudian di tempat-tempat keramaian gitu kan. Kemudian dia cuma bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan seseorang, kemudian dari pertanyaan itu mereka akan menjawab kan apa yang dilakukan, memahat kayu misalnya, atau memahat patung dan lain sebagainya. Kemudian dari jawabannya itu Socrates bertanya lagi, bertanya terus bertanya, nggak ada akhirnya, sampai orang-orang itu yang ditanyakan itu nggak bisa menjawab. Tujuannya adalah agar mereka mencapai kesadaran tentang apa yang mereka lakukan gitu kan. Jadi pekerjaannya tiap hari cuma gitu, keliling-keliling ke tempat keramaian, cuma bertanya gitu aja. Suatu hari ada yang bertanya, salah satu rakyat di Athena sana ada yang bertanya, mendatangi seorang peramal di Delphi. Kemudian dia bertanya siapa orang yang paling bijaksana di Athena itu. Jawabannya adalah Socrates. Kemudian Socrates nggak percaya. Mendengar berita itu Socrates nggak percaya sehingga mendatangi peramal itu dan bertanya. Ternyata benar, orang yang paling bijaksana itu Socrates. Socrates masih nggak percaya. Kemudian dia keliling pasar lagi dan bertanya-tanya, mencari kebijaksanaan mencari orang yang paling bijaksana itu tadi. Mereka bertanya. Socrates mendatangi seorang sastrawan barangkali atau penyair ya, kalau dulu penyair ya istilahnya, penyair. Kemudian dia tanya-tanya juga tentang dunia syair itu kan, dan di sana banyak sekali hal yang tidak diketahui oleh Socrates ternyata. Kemudian Socrates, dan ketika ditanya kenapa mereka membuat puisi, membuat syair, ya jawabannya itu karena terinspirasi. Dari situ Socrates juga menyadari bahwa mereka membuat suatu hal itu bukan karena bijaksanaan tapi dari inspirasi gitu. Dan ketika ditanya lagi, ya ternyata masih luas dunia ini, masih banyak hal yang tidak diketahui oleh Socrates. Kemudian Socrates juga ke pemahat patung, ke pelukis,
seniman-seniman gitu. Sokrates bertanya-tanya juga tentang apa yang mereka lakukan gitu. Sokrates juga menyadari pada saat itu bahwa mereka ternyata banyak sekali hal yang masih tidak diketahui oleh Sokrates dan banyak sekali hal yang diketahui oleh mereka. Dan mereka dengan bangganya menceritakan, dengan bangganya, dengan sombongnya itu, wah, bercerita-cerita tentang apa yang mereka lakukan dan lain sebagainya gitu kan. Pada tahap itulah Sokrates menyadari bahwa ternyata kebijaksanaan tertinggi atau kebijaksanaan sejati ya merasa tidak tahu itu. Karena begitu kita merasa tahu segalanya, begitu kita merasa tahu apapun di dunia ini, maka ya kita akan menjadi pribadi yang tidak terbuka kayak gitu, merasa sok kayak gitu dan lain sebagainya tadi. Jadi dari situ, makanya Sokrates juga menyadari bahwa ternyata kayak gitu. Yang menjadikan dia orang yang paling bijaksana karena dia adalah orang yang paling merasa tidak tahu, paling merasa bodoh, sehingga dia tiap harinya keliling-keliling ke tempat ramai dan bertanya-tanya nih untuk mengetahui lebih banyak hal lagi di dunia itu. Nah itulah kenapa kita diberikan kebebasan ya, agar kita bisa mencari pengetahuan itu dengan bebas. Karena apa? Ya seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Sokrates awalnya memiliki kebebasan itu, tapi pada akhirnya kan dia dieksekusi karena aktivitasnya yang bertanya-tanya itu tadi. Aktivitasnya melakukan pencarian pengetahuan itu kan berujung pada eksekusi ya terhadap Sokrates. Nah kalau kita diberikan kebebasan ya untuk itu, untuk menjawab pertanyaan atau perasaan kita bahwa kita tidak tahu apa-apa itu, sehingga kita menuntut ilmu terus tanpa ada batasnya. Itulah mengapa kita sebagai orang yang sangat bodoh diberikan kebebasan untuk mencari ilmu. Oke, itu saja dari saya, mungkin 3 pertanyaan yang saya jawab hari ini. Sampai jumpa pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.